tanggal 10 November 2021. Saya Sophia sebagai guru pendamping, alhamdulillah dapat mendampingi ibu di kegiatan coach hari ini ya. Nah, di kegiatan pendampingan individu perdana ini saya akan sedikitnya bertanya-tanya menanyakan tentang hal-hal yang sudah ibu laksanakan ketika pembelajaran daring, ketika ibu mengajar di kelas. Oke. Nah, setelah 1 bulan ini pastinya sudah banyak proses yang ibu lalui. Nah, proses apa yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini? Alhamdulillah proses selama 1 bulan ini saya sendiri khususnya setelah menjadi calon guru penggerak, pertama memang manfaat yang dirasakan adalah menambah wawasan dan pengetahuan mungkin dari modul-modul yang memang sudah saya pelajari. Terus juga dirasa sangat banyak keluarga guru-guru, bukan hanya di Garut saja tapi seluruh Indonesia juga, menambah kekeluargaan, terus menambah juga relasi dari yang lain juga. Terus selama sebulan ini memang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya ambil, khususnya dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya memang sebelumnya juga kami di sini di guru SMA yang menjadi guru SMA 7 Garut ini sudah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, tapi memang belum maksimal juga. Dengan adanya pelatihan guru penggerak ini, jadi menambah wawasan lebih jauh mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya peroleh seperti itu. Dan alhamdulillah juga selama 1 bulan ini saya banyak belajar dari ibu sendiri, dari pengajar praktik, terus juga banyak belajar dari fasilitator maupun dari instruktur juga mengenai modul 1.1 dan bisa diterapkan sedikit demi sedikit dilakukan di sekolah saya ini. Alhamdulillah dari modul itu ibu sudah mengimplementasikannya di kelas ini ya. Ya. Oke. Nah, pastinya setelah ibu mendapatkan materi-materi dari modul juga telah mengimplementasikannya di kelas ibu, pastinya ibu sudah mendapatkan capaian yang diharapkan oleh ibu. Nah, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Terima kasih. Capaiannya memang belum terlalu signifikan, cuman selama saya mengajar setiap masing-masing kelas yang saya ampu itu memang ada banyak perubahannya khususnya dari para peserta didik yang saya ajari khususnya. Saya di sini mengajar di kelas 10 dan di kelas 12. Khususnya di kelas 10 saya mengajar mata pelajaran biologi dan di kelas 12 saya mengajar mata pelajaran prakarya, dan itu basicnya juga sangat jelas berbeda. Perlakuannya pun sangat berbeda sesuai dengan konten yang akan saya ajarkan. Pertama yang saya lakukan melakukan kesepakatan diri mungkin, tapi sebelumnya di semester awal juga ada tata tertib yang memang sudah jadi komitmen mungkin antara saya sebagai gurunya dan para peserta didik juga selama 1 semester penuh. Ditambah dengan mempelajari modul itu ada praktek baik yang memang saya peroleh dan bisa diterapkan di dalam kelas saya, khususnya kesepakatan dengan siswa juga. Pertama yang saya lakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh para peserta didik juga. Jadi tujuan pembelajarannya memang waktu saat dulu itu guru sendiri yang berkuasa ataupun menentukan sendiri tujuannya, tapi untuk capaian selama sebulan ini saya mencoba menerapkan tujuan pembelajaran itu disepakati bersama dengan para peserta didik. Terus juga setelah itu dalam proses pelaksanaan pembelajaran saya juga ingin sekali menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, khususnya salah satunya adalah tidak membuat jenuh para peserta didik dengan menggunakan atau menerapkan metode-metode pembelajaran yang sangat bervariatif, terus juga membuat para peserta didik juga menyenangkan, tidak membosankan, terus juga tidak takut dengan saya. Biasanya kan dengan guru-guru yang lain itu ketika memang pas jam pelajarannya, saya mah takut dengan guru itu. Nah, saya juga merasa merasa ingin terus belajar dan menggali agar saya itu melakukan proses pembelajaran
disenangi oleh para peserta didik tersebut, dan selalu memunculkan konsep-konsep yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Mulai dari beriman dan bertakwa itu jelas. Kami di sini menerapkan 30 menit sebelum proses pembelajaran itu ada membaca Al-Quran terlebih dahulu. Terus juga berbineka global, bergotong royong. Jelas bergotong royong di sini cakupannya sangat luas, bukan hanya di lingkup kelas saja, tapi bisa diterapkan di sekolah secara umum melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Di sekolah kami memang ekstrakurikulernya cukup banyak, sampai kurang lebih 32 sampai 35 ekstrakurikuler yang nantinya itu kami mengharapkan bisa mewadahi semua bakat dan minat para peserta didik yang ada di sekolah kami. Kurang lebih di sini ada 1000 peserta didik, dan semuanya juga bisa masuk ke ekskul yang dia inginkan, para peserta didik inginkan. Terus juga saya menerapkan belajar mandiri juga, terus juga bernalar kritis dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh para peserta didik juga. Dan tentunya yang terakhir adalah kreatif. Kreatif di sana saya mengemas pembelajaran mulai dari metode pembelajaran sampai ke hasil yang diharapkan atau dimiliki oleh peserta didik tersebut dari tugas-tugas yang dibuat oleh para peserta didik. Khususnya selama 1 bulan ke belakang di mata pelajaran biologi itu banyak sekali tugas-tugas yang sangat kreatif yang mereka lakukan. Pertama, membuat poster flora fauna di Indonesia dengan kemasan yang mereka inginkan juga. Terus juga membuat poster COVID-19 ataupun virus-virus yang memang ada di sekitar kita juga. Terus juga membuat video proses pembuatan makanan, tapi ada tambahan kultur bakteri. Cuman itu masih dalam proses ya. Minggu ini, kalau tidak minggu ini, minggu depan dikumpulkan proyeknya. Dan itu juga tugasnya tidak harus dipatok anak-anak sekarang membuat video, tidak, tapi disesuaikan dengan minat bakat peserta didiknya. Apakah membuat video, apakah membuat laporan, ataukah membuat infografis mungkin, ataukah membuat poster. Pokoknya disepakati oleh kelompoknya sendiri. Kalau misalnya di kelas 3 itu yang saya terapkan tidak jauh seperti di kelas 10, tetapi di kelas 3 itu karena berkaitan dengan materi budidaya dan ada masukan juga dari Bapak Kepala Sekolah harus menerapkan inovasi baru tentang proses penanaman tanaman padi mungkin. Biasanya kan kita menanam padi di sawah ataupun di kebun, di rumah, atau pakai di bulan. Kalau misalnya sekarang itu menerapkan di sekolah dengan cara menanam padi itu di sebuah media pot ataupun polybag yang memang disepakati oleh kelasnya. Nah, setiap masing-masing kelas itu juga dilibatkan semua peserta didiknya untuk memberi masukan apakah memang mau dijalankan ataukah tidak, ataukah ada tambahan lain. Dan sesuai dengan kesepakatan, ada masukan dari para peserta didik, bukan hanya harus menanam padi saja di dalam media tersebut, tapi mencoba menggali ataupun menambahkan proses budidaya tanaman jahe. Jadi para peserta didik itu membuat 2 jenis budidayanya dari media yang sudah disepakati. Dan saya juga ingin melombakan tiap masing-masing kelas itu, mulai dari kerjasamanya, kekompakannya, terus juga kesolidan, dan yang lainnya mulai dari segi media dan yang lainnya itu akan dilombakan. Bagi yang memang mengumpulkan ataupun mengemas budidayanya dengan sebaik mungkin dan hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan, itu ada rewardnya, penghargaannya memang berupa uang pembinaan bagi kelas yang memang melakukan proses budidaya dengan sangat maksimal secara kontinu dan dilakukan. Oke, bagus sekali. Saya sangat apresiasi sekali, ternyata ekstrakurikuler di SMA Negeri Garut ini sangat banyak sekali dan sangat pendidikan yang sangat berpusat pada murid, tidak berpusat pada guru, di mana ekskul ini sesuai dengan minat peserta didik tanpa adanya paksaan dari guru, ya Bu. Betul sekali. Bagus sekali. Saya sangat apresiasi sekali. Hebat sekali, dan siswa yang 1000 itu luar biasa sekali SMA Negeri Garut ini. Nah, pastinya ketika Bu Ain melaksanakan pembelajaran juga pembelajaran
bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, khususnya dari sekolah, teman sejawat, murid, dan sarana prasarana yang ada di SMA itu juga. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah yang saya rasakan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sangat bagus sekali. Ya. Itu dilihat dari motivasi dan juga sekarang itu lagi proses pembangunan yang diterapkan untuk mendukung proses pembelajaran khususnya. Jadi nanti proses belajar itu bukan hanya diterapkan di lingkup kelas saja, tapi bisa kita belajar di luar kelas juga, disesuaikan dengan situasi kondisinya. Ada sekarang lagi pembangunan untuk teater terbuka, bisa dijadikan sebagai tempat proses pembelajaran juga, ataupun di greenhouse dan tempat-tempat yang lainnya juga bisa. Dan dukungan dari para guru yang lainnya, alhamdulillah sampai saat ini dukungannya sangat positif sekali dan sangat mendukung dengan program guru penggerak ini, dan diharapkan nantinya itu ada calon-calon guru penggerak ke depannya. Mereka juga setelah saya melakukan diseminasi waktu kemarin rapat minggu yang lalu bertanya apakah ada angkatan yang kelima, keenam, dan seterusnya. Saya belum bisa menjawabnya karena memang untuk angkatan 5 kalau tidak salah Garut itu tidak ada. Tapi mudah-mudahan nanti angkatan-angkatan selanjutnya Garut bisa membuka lagi program guru penggerak. Wah, hebat sekali. Baru 1 bulan Bu Ai menjadi calon guru penggerak sudah dapat mengimbas ke teman-teman sejawat, sehingga dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman sejawat sehingga mereka juga ingin ikut andil ya menjadi guru penggerak, dan itu responsif yang sangat positif sekali dari teman sejawat ya Bu. Jadi Ibu sangat terfasilitasi sekali ya ketika menjadi guru penggerak di SMAN itu Garut ini. Tuanya juga sangat welcome sekali, sangat mendukung adanya program ini, karena khususnya yang saya ajarkan di kelas-kelas yang saya bimbing itu, mereka sangat antusias, sangat menyenangkan, terus juga sangat bagaimana kalau semua guru seperti Ibu, seperti itu. Jadi mereka mengharapkan ada merdeka belajar di guru-guru yang lain juga. Memang tidak saya sendiri yang melakukan merdeka belajar, tapi guru yang lain pun yang sudah melakukan PPG ataupun melakukan pengembangan diri yang lain menerapkan merdeka belajar juga di kelasnya. Tapi mudah-mudahan dengan guru yang banyak di SMA 7 Garut ini bisa melaksanakan program merdeka belajar dengan sesuai dengan keinginan para peserta didik seperti itu. Alhamdulillah, sesi coaching di pendampingan perdana ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di pendampingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi dan lebih berubah ke arah yang lebih maksimal, dan lebih positif. Nah, mudah-mudahan nanti kita dapat berjumpa kembali di Lokataria yang 1 ya Bu Ai. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Ya Allah. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kunjungan sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang barusan sudah Ibu lihat, sudah Ibu rasakan juga mungkin dengan beberapa hal yang ada peningkatan dari sebelumnya, dan juga terutama bisa melayani siswa sebagaimana yang kita inginkan, merdeka belajar tidak
tidak ada tekanan dari guru, anak belajar berkembang sendiri, dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Dan saya berharap dari itu juga untuk ada evaluasi tentang kekurangan dan kelebihan dari Bu Ai ini, dan Bu Ai juga saya pesan kalau ada masukan-masukan yang itu diterima, itu ini kebaikan bersama saja. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang bulan berikutnya ada lebih meningkat lagi, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita program bisa tercapai semua. Terima kasih Ibu atas bimbingannya kepada Mai. Mudah-mudahan Mai bisa menularkan kembali kepada saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kesempatan juga oleh Bapak untuk mendampingi Bu Ai, dan saya sangat excited sekali Pak ketika melihat SMAN 7 Garut ini. Ternyata SMAN 7 Garut itu bukan hanya dari cerita-cerita, tetapi benar-benar saya melihat sendiri betapa bonafitnya SMAN 7 Garut ini. Ternyata dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sangat luar biasa. Ketika melihat dari teman-teman sejawat Bu Ai sangat luar biasa, mereka sangat welcome sekali. Juga ketika melihat dari para peserta didik sangat luar biasa juga, dan fasilitas yang ada di SMAN 7 Garut juga alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Saya sangat rekomen banget kepada anak-anak yang masih sekolah di SMP untuk nantinya bisa sekolah di SMAN 7 Garut ini, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah pendampingan individu perdana ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti di pendampingan individu ke-1 bisa lebih lancar lagi. Dan saya melihat kinerja Bu Ai ketika melakukan aksi nyata di kelas sangat berkesan sekali, dan sangat menganut filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Juga alhamdulillah semua fasilitas yang ada juga sangat mendukung pembelajaran Bu Ai ketika di kelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali ya Bu Ai di Lokakarya ke-1. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat.